Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada kesempatan ini untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas waktu yang Kau anugerahkan buat kami. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan yang tidak terkira. Kami mengalami dan menikmati kasih Tuhan setiap hari. Pada hari ini Tuhan, kami hendak membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman Tuhan untuk menjadi landasan dasar dalam kehidupan kami setiap hari menghadapi kenyataan hidup apapun yang terjadi di depan kami. Itulah sebabnya Tuhan berbicara kepada kami dan mampukan kami Tuhan untuk berfokus pada pemberitaan firman-Mu sehingga firman Tuhan jadi berkat buat hidup kami. Pakailah hamba-Mu ini dalam pemberitaan firman-Mu. Ampuni kami yang berdosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayat 16. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayat 16. Firman Tuhan berjudul Kebenaran yang Sejati. Mari kita mulai membaca Alkitab. Menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, demikianlah saudara-saudaraku, kita telah membaca Alkitab dari kitab Filipi pasal 3 ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita telah membaca Alkitab dalam Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayat 16.
dengan tema untuk minggu ini adalah tetap setia di jalan Tuhan menghadapi penyesat. Nah, Filipi ini adalah sebuah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus sementara ia dalam keadaan terpenjara karena kebenaran. Dia menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi dalam rangka menasihati untuk tujuan meneguhkan, menguatkan iman jemaat Tuhan supaya mereka tidak mudah tergoncang karena adanya penyesat-penyesat yang membawa ajaran-ajaran yang palsu, yang tidak sama dengan apa yang telah dia beritakan kepada jemaat Filipi. Begitu dalam kasih daripada Paulus ini, sehingga dia menyatakan itu dalam ayat 1b. Pasal Filipi pasal 3 ayat 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dalam memberi kepastian kepadamu. Menuliskan hal ini lagi, yaitu nasihatnya kepada jemaat, bukanlah sesuatu yang berat. Mengapa? Karena itu tadi. Karena dia begitu mengasihi, mencintai umat Tuhan yang ada di Filipi, sehingga ketika dia harus menuliskan surat ini, tidak ada rasa berat, tidak ada rasa lelah untuk memberikan kekuatan, kepastian, supaya jemaat ini jangan mudah menyerah ketika menghadapi penyesat-penyesat. Dan ayat 2, dia mengatakan bahwa hati-hatilah. Ini nasihat atau juga teguran untuk berjaga-jaga. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah, kata anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat dan penyunat-penyunat yang palsu, ini merupakan simbolis terhadap orang-orang yang dengan serakah dan angkuh bekerja seolah-olah mereka memberitakan sebuah kebenaran, padahal tidaklah demikian, karena mereka hanya mencari keuntungan dan kepentingan diri sendiri, dan mereka orang-orang Yahudi ini mau memaksakan untuk menambahkan ajaran hukum Taurat kepada Injil yang telah diterima oleh umat Tuhan di Filipi. Maka dengan keras Rasul Paulus menyebut mereka sebagai anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat dan juga penyunat-penyunat yang palsu. Nah, untuk menghadapi penyesat-penyesat ini, Rasul Paulus mengatakan di ayat 3 bahwa karena kitalah, jadi hati-hati. Mengapa harus hati-hati? Karena ayat 3 menjawab, karena kitalah orang-orang bersunat. Orang-orang bersunat di sini maksudnya bukan bersunat secara lahiriah. Secara fisik harus disunat. Tetapi orang-orang bersunat di sini, kalau kita membaca Ulangan pasal 30 ayat 6, adalah dijelaskan sunat hati. Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan kitalah orang-orang bersunat, sunat hati yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan bukan karena secara seremonial atau secara liturgi, bukan demikian. Tetapi kita beribadah oleh Roh Allah. Dan kita bermegah di dalam Kristus Yesus. Kita bermegah dalam Kristus Yesus artinya kita memuliakan Kristus. Kita membanggakan Kristus. Kita percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini ayat 3 ini untuk mengarahkan jemaat supaya mengetahui bahwa inilah identitas orang Kristen yang telah diselamatkan. Itu beda dengan apa yang disampaikan oleh penyesat-penyesat atau tadi yang membawa ajaran-ajaran yang menyesatkan atau penyesat-penyesat. Jadi di ayat 3 Paulus mau mengatakan inilah identitas kita
kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, beribadah kepada Allah, memuliakan Kristus, bermegah dalam Kristus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, untuk hal-hal lahiriah ini akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian di ayat 4, kita menemukan selain ini sebuah nasihat, Rasul Paulus juga menjawab penyesat-penyesat ini, pergumulan yang ada di Filipi ini dengan adanya penyesat-penyesat, dia mengambil contoh kesaksian hidupnya. Nah, ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi, hal-hal lahiriah ini yang dijelaskan di ayat 3, sekalipun aku memiliki alasan, ada alasan yang aku punya untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi sebenarnya Paulus mau mengatakan, jika penyesat ini mau berbicara tentang hal-hal lahiriah, aku telah lebih dulu menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Aku lebih lagi. Karena ini, hal-hal lahiriah yang dialami oleh Paulus. Aku disunat pada hari ke-8. Jadi dia mengikuti aturan bahwa seorang anak laki-laki disunat pada waktu berumur 8 hari. Aku berasal dari bangsa Israel. Jadi dia orang Israel asli. Dia dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah, orang Farisi ini orang yang terus belajar tentang hukum Taurat, orang terpelajar. Bahkan Paulus memiliki guru yang bernama Gamaliel dan dia juga seorang yang punya intelektual. Dia yang mengerti dengan hukum Taurat karena dia orang Farisi. Ini kesaksian Paulus. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Jadi untuk urusan hukum Taurat dia sampai di hal-hal terkecil dia belajar. Hal-hal yang sangat detail dia itu belajar. Sehingga Paulus berkata, aku tidak bercacat. Dan inilah hal-hal lahiriah yang dia punya yang menjadi suatu kehidupan yang dahulu, kesaksian hidupnya yang dahulu. Kalau aku mau membanggakan diri dengan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Lalu kemudian dia menyaksikan bahwa tetapi apa yang dahulu itu, hal-hal lahiriah itu, yang merupakan suatu keuntungan bagiku, sebuah kebanggaan, sesuatu yang membuat aku jadi arogan, jadi sombong. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi, karena bertemu dengan Kristus, ada perjumpaan dengan Kristus, hal-hal lahiriah yang dia pandang itu sangat menguntungkan dan berharga, sekarang adalah sebuah kerugian. Karena pertemuan dengan Kristus. Malahan ayat 8, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku itu lebih mulia. Pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada hal-hal lahiriah yang dia ketahui, yang dia kenal pada waktu itu. Sebab, ayat 8 tadi mengatakan, sebab aku telah melepaskan diri dari ikatan itu dan menganggap semua hal-hal lahiriah yang disebutkan tadi adalah sampah. Tidak berguna lagi bagi diriku supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam dia. Jadi, Rasul Paulus mau menyaksikan bahwa kalau dahulu aku berupaya mencari kebenaran dengan menjalankan semua hukum dan ketetapan. Tetapi sekarang dalam Kristus, dia dianugerahkan kebenaran yang dari Allah. Jadi Allah yang berjumpa dalam perjalanan hidup Paulus. Dan itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Jadi semua yang dahulu menjadi kebanggaan, itu menjadi sampah bagi Paulus. Sebab sekarang yang dia inginkan adalah lebih mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya ia semakin hari
menjadi semakin serupa dalam kematian Kristus. Dan sampai di bagian ayat 13, ini juga masih merupakan kesaksian Paulus bahwa dia terus mengejar untuk kemudian lebih mengenal Tuhan dan berlari dan melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dia berlari untuk mengejar apa yang di depan, yaitu bersama Tuhan, dan dia melepaskan apa yang di belakang, masa lalunya, gaya hidupnya yang lalu, kejahatannya, keangkuhannya. Ia melupakan semua itu dan mengarahkan dirinya kepada Kristus, supaya satu, yaitu dia memperoleh hadiah, panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sampai di sini kesaksian Rasul Paulus untuk meneguhkan iman jemaat di Filipi, supaya mereka tidak mudah terjebak oleh karena pengajaran-pengajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang bagi mereka perlu ditambahkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Filipi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kita menjawab tentang yang disebutkan sebagai tema tetap setia di jalan Tuhan untuk menghadapi penyesat, maka pertama-tama bahwa kita harus tahu identitas kita. Kita siapa dan apa tujuan hidup kita. Yaitu pertama, kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan dan kita bermegah di dalam Kristus. Kita tidak membanggakan segala sesuatu yang bersifat lahiriah. Apa kebanggaan kita di hidup kita hari-hari? Kekayaan, kesuksesan, jabatan, pangkat, kecakapan, keterampilan, itu hal-hal lahiriah yang seringkali membuat kita membanggakan diri dan menjadi sombong karena kita memiliki semuanya itu. Tapi berkaca dari firman ini bahwa semua hal-hal itu bukan yang utama di dalam kehidupan kekristenan. Yang utama adalah pengenalan kita akan Kristus. Pengenalan dan persekutuan akan Kristus akan memampukan setiap orang percaya untuk menghadapi penyesat. Pengenalan akan Kristus, persekutuan dengan Kristus akan membuat kita selalu setia dan taat di jalan Tuhan. Walaupun mungkin tidak ada penyesat-penyesat, orang-orang yang mengarahkan kita di jalan yang sesat yang tidak sesuai dengan Injil, kalau kita tidak hidup dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan, maka walaupun kita tidak disesatkan, kita akan tersesat oleh karena kita tidak hidup tekun, berakar, bertumbuh dalam Kristus. Maka dalam firman ini mau mengajar jemaat Tuhan, bahkan kita semua, supaya kita membangun persekutuan hidup dalam ketaatan kepada Kristus, dan kita mengabaikan segala sesuatu yang kita pandang berharga di dalam hidup ini. Tadi disebut apa yang kita pandang berharga. Sehingga kita terjebak pada membanggakan hal-hal lahiriah tadi. Seperti juga Rasul Paulus. Seharusnya kita membangun iman dalam Kristus dan mengabaikan segala hal yang kita pandang berharga, lalu kita mengejar kebenaran dalam Tuhan. Sehingga fokus kita bukan apa lagi yang dahulu, tetapi apa yang sekarang, yang di depan. Fokus kita bukan pada hal-hal yang lama, tetapi pada hal-hal yang baru. Fokus kita bukan pada hal-hal lahiriah, tetapi pada hal-hal batiniah, yang mengarahkan kita untuk ada dan bersama dengan Kristus dalam panggilan pelayanan dan kehidupan yang kekal. Sehingga ini juga menjadi sebuah koreksi bagi kita bahwa tidak ada apapun yang akan menjadi kekuatan kita dalam menghadapi apa saja selain daripada Kristus. Nah, kesaksian Rasul Paulus mau memberikan pembelajaran buat kita bahwa
sebegitu besarnya Rasul Paulus berpegang kepada ketaatannya melakukan hukum Taurat dan kemegahannya secara lahiriah, tapi ketika Tuhan berjumpa dengannya secara pribadi, dia melepaskan semua itu yang mengikatnya dan memberi dirinya kepada Tuhan. Sehingga dia berjuang dalam pelayanan sampai akhir hidupnya, bahkan resiko-resiko dalam pelayanan, resiko-resiko yang sangat berat, itu tidak menghalangi keinginannya untuk membaktikan dirinya, menyerahkan dirinya, hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak mudah menyerah pada keadaan, pada kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, tetapi justru dia tetap maju sekalipun dia ada pada situasi-situasi yang tidak mendukung dia untuk maju dalam pelayanan. Bahkan ketika ia menuliskan surat ini, ia sementara berada dalam penjara, tetapi ia tetap mengingat akan jemaat-jemaat yang ada di beberapa tempat, termasuk juga di Filipi. Dengan kasih daripada Tuhan, memberikan semangat dan kekuatan kepadanya untuk tetap berdiri dengan tegak di dalam Tuhan. Sehingga ketika juga kita membaca firman ini, maka dengan iman dan persekutuan kita dengan Tuhan, itu akan membuat kita menolak segala sesuatu yang akan memberi pengaruh yang tidak baik dan menghambat pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Terkadang yang menghambat kemajuan kita dalam mengikuti Tuhan, terkadang itu datang dari kesombongan, keegoisan diri kita sendiri, yang tidak mau meninggalkan hal-hal yang mengikat kita tadi, hal-hal lahiriah, untuk menuju kepada kebangunan rohani dalam Kristus. Hal yang lain, penyesat-penyesat dari luar yang bisa menyesatkan kita. Itulah sebabnya kita perlu kuat dari dalam, dari hidup kita, dari iman kita, sehingga ada kekuatan-kekuatan yang baru untuk menjadi benteng bagi kita dalam menghadapi apapun yang akan menyesatkan kita. Kalau kita sudah tahu tentang kebenaran dan kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita akan tahu mana yang palsu, mana yang menyesatkan kalau kita berdiri dalam kebenaran. Caranya adalah kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, tahu kebenaran, maka kita akan dengan mudah sesuatu yang tidak sama dengan kebenaran yang menjadi dasar hidup kita itu penyesat. Sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang kita terima dari Tuhan dalam pengajaran firman Tuhan, itu berarti tidak sesuai, akan membawa kita kepada kebinasaan. Maka untuk menjaga kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, kita perlu hidup dalam kebenaran. Dengan kita hidup dalam kebenaran, segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran yang kita pegang, itu keliru, itu salah, itu menyesatkan kita. Maka mari hidup dalam kebenaran. Kita memang punya cara hidup yang lama, atau bisa disebutkan bahwa kehidupan yang dahulu. Tetapi ketika kita mau hidup dalam kebenaran, berarti kita berpindah dari kehidupan yang dahulu, kehidupan yang tidak benar, kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh keangkuhan, kehidupan yang penuh kesombongan, yang melekat kepada hal-hal lahiriah sebagai sebuah kebanggaan, itu akan terkikis dengan sendirinya ketika kita mau hidup dalam Tuhan. Jadi yang paling penting adalah apakah kita hidup benar? Apakah kita tetap hidup dalam Tuhan? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Itu ukurannya tadi. Sehingga kita akan tetap berjalan, kita tetap akan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia, karena kita tahu Dialah yang benar, yang telah menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk menerima selamat, dan bahwa berkaca dari firman ini, bahwa usaha kita tidak mungkin akan membenarkan kita. Tapi Tuhan yang punya cara memberi kebenaran kepada kita. Kalau usaha kita sendiri, ya itu akan menuju kepada sebuah kesalahan dan kejatuhan. Tapi dalam Kristus, Dia sendiri yang menjumpai kita, yang membenarkan kita, menangkap kita,
untuk hidup di dalam Dia. Jadi, berpeganglah dalam kebenaran, sehingga itu menjadi ukuran bagi kita untuk mampu menghadapi penyesat-penyesat, sehingga kita tidak mudah dihancurkan, dirobohkan, dan disesatkan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih setia Tuhan memberi firman Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu menggiring kami sehingga kami selalu dibawa oleh-Mu untuk hidup dalam ketaatan. Memang persoalan, tantangan, penyesat-penyesat selalu ada, tapi kasih setia Tuhan ada bagi kami sehingga kami diarahkan oleh Roh Kudus untuk bersungguh-sungguh hidup dan mencintai Tuhan, tetap setia kepadamu, tetap setia dalam kebenaran, sehingga kami tahu yang mana yang sesat, mana yang tidak benar, dan kami tetap hidup di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami bersyukur memuliakan Tuhan Yesus Kristus.